berarti ibu-ibu itu tidak mampu. Ya seakan-akan memojokkan kita itu menanam mangrove di sini tuh seakan-akan ingin merusak atau menutup dari orang nelayan gitu loh. Ndak, yang mau itu ndak bilang dulu lah. Ya seharusnya jangan bilang gitu loh. Jadi nggak kesel orang kesuh. Karena termasuk di sini itu perawatnya kurang. Jadi pengelolaannya itu kebersihannya itu kurang. Jalannya itu rusak. Tarik di sini, di bawah ditarik, di atas ditarik. Tarik satu pintu aja lah. Nanti bagi dua. Nanti dibagi dua. Iya. Arupa Podcast. Halo Sobat Arupa, selamat datang di Podcast Arupa. Berbagi cerita, gagasan, dan inspirasi pelestarian alam serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Bersama saya, Faniatul Maulidia, kita akan mengobrol tentang konservasi dan harmonisasi masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Kali ini kita kedatangan tokoh-tokoh inspirasi dari Karangbenda. Ada 4 tokoh istimewa, yaitu ada Mbak Resa, ada Bu Siti, ada juga Pak Rohadi, dan Bu Turisa. Mungkin Mbak Resa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak. Nama saya Resa Merja dari kelompok KT Harimbun. Nama saya Siti Wasilah dari kelompok LP3K Karangbenda. Perkenalan, nama saya Pak Rohadi dari kelompok LP3K Karangbenda. Nama saya Bu Turisem dari LPK 3K Karangbenda. Mungkin boleh cerita sedikit Pak dan Mbah, gimana sih perjalanan awal mula mangrove itu ada di lingkungan desa Karangbenda? Awal kegiatan mangrove kita didirikan dari KSDA, yaitu dari Pak Dedi yang mendirikan dari saya untuk mengelola, yaitu di wilayah Padepokan Kendran penanaman mangrove. Ada 50 hektar dulunya. 50 hektar itu di kawasan Kendran. Di kawasan Kendran sampai ke sini. Sampai ke sini. Oh, karena di sini banyak sekali kendala tenaga dari masyarakat juga. Kita naik kepada tenaga dari Karang Adiraja, terus ada dari Karanganyar, sampai sukses bidang penanamannya. Sampai istilah ada berapa tahun. Sudah kelihatan bagus, tapi saya nggak tahu itu ada kendala. Pertamanya banjir. Rob itu termasuk meluap dari sudah meluap itu, terus ada lagi kegiatan dari ulah masyarakat juga. Semua itu habis ditanami, dibuat menjadi lahan pertanian. Termasuk kita dijadikan kelompok KT Harimbun. Oh, itu asal mulanya. Asal mulanya gitu. Berarti dulu waktu ada banjir di sekitar tahun 2008-2009 itu udah ada mangrove. Udah. Itu ibu-ibu juga merasakan nggak Bu itu? Kalau mangrove yang dulu itu saya juga tahu. Udah Itu tahu. sebelum ini itu tahu, cuman belum sepenuhnya mengerti semua gitu. Nah, berarti kan itu program mangrove yang tadi dibilang dari BKSDA itu sebelum adanya banjir di 2008 kalau enggak 2009. Iya, Itu sebelumnya udah ada mangrove. Udah ada. Ada kayu putih, ada mangrove, itu di sini sudah lengkap semua. Udah lengkap semua gitu. Setelah kebanjiran itu ada nggak sih dampak yang dirasakan sama masyarakat terlebih? Kan sekarang udah ada jadi pertanian juga. Itu waktu dulu banjir itu ada nggak dampak yang dirasakan masyarakat? Kalau biasanya kalau ada kebanjiran itu kan banyak sekali penyakit-penyakit juga menular pada masyarakat. Oke. Kalau dari Pak Rohadi gimana Pak? Mangrove waktu zamannya Pak Dedi itu seperti apa? Dulu itu bagus ya, Bagus lah, bagus, saya pokoknya ya hijau lah dulu. Tapi nggak tahu kenapa itu kok sayangnya kok tahu-taunya itu masyarakat menginginkan lahan itu untuk dijadikan pertanian itu. Jadi kalau saya kan nggak bisa apa-apa, yang di atas juga diam gitu loh. Jadi saya ya kesel yang nanam, yang mengelola. Tapi kan taunya seperti itu ya. Saya sudah saya bilang nggak. Ditanyain ya nggak tahu yang dari atas. Kalau di atas diam gimana? Yang di bawah ya seperti itu. Jadi kalau dikira-kirakan dulu hampir 50
hektar. 50 Iya, hektar. kurang Terus lebih 50 sekarang hektar. udah jadi lahan pertanian itu sisa berapa Pak? Kira-kira lahan mangrove-nya itu? Ya, Kayaknya sih habis semua. semuanya habis, Habis. tinggal pinggiran. Tinggal pinggir-pinggiran aja. Mau tinggal pinggiran aja. Hmm. Iya, jadi seluruh ke sana itu ada bako-bako semua. Dulunya gitu. Dulunya ya, udah seluruh. Ya bagus seperti yang sekarang ditanam ini yang udah jadi. Gitu. Iya, cuman ya baru kali ini itu dibikin pertanian ini habis semua, ditebang semua. Oke. Terus kalau dulu kan KTH Rimbun juga ada karena BKSDA. Iya. Itu berarti setelah apa sesudah kejadian dijadiin pertanian? KTH Rimbun sebelum ada terjadi permasalahan bidang pertanian sudah didirikan. Oh, udah didirikan. Sudah didirikan. Tahun 2010, 2011 kita SK keluar. Keluar dari Iya, BKSDA. dari Dan BKSDA. waktu itu KTH Rimbun itu mengelolanya apa berarti? Ya mengelolanya itu masalah bidang penghijauan. Penghijauan. Yaitu Cuma mangrove ya Pak? iya mangrove juga, terus ada pembibitan, ya macam-macam lah. Kalau dari Pak Rohadi sendiri Pak, apa yang paling diingat Pak waktu perjuangan dulu pertama kali nanam mangrove, terus ikut KTH Rimbun, terus pernah kebanjiran, terus mengalami tadi kan jengkel, oh, saya nanam hampir 50 hektar, terus sekarang jadi petani lah. Itu sebenarnya yang kesan yang nempel banget tuh apa Pak? Yang diingat tuh momen apa Pak? Pro dan kontra. Nah, ya itu pro dan kontra. Ndak yang mau itu ndak bilang dulu lah. Oh, Ya gitu. seharusnya jangan bilang gitu Iya. loh. Jadi nggak kesel-kesel orang kesuh gitu loh. Kesel-kesel, Wis ora kesel. Wis Udah capek. jadi api ke malah jadi. Sekarang sih saya juga menikmati. Nah itu sih jadi tahan pertanian sih Iya, ya. Saya juga menikmati, ikut menikmati. Tapi kan dulunya jangan seperti itu. Iya. Ya bilang-bilang dulu lah ya gitu. Jadi enggak. Berarti ada kesepakatan. Nah iya Ya. gitu. Sekiranya nggak semuanya dihabis. Mm-mm. Nah, kan sekarang tapi tetap masih ada mangrove tinggalan yang Iya, dulu. Masih ada. Dimana mangrove itu berjajaran langsung dengan pertanian. Sebenarnya apa sih yang dimanfaatkan kalau adanya lahan mangrove dan adanya lahan pertanian? Kan jajaran pasti kan pertanian kan pasti juga merasakan merasakan dampak positifnya dari mangrove. Nah itu kira-kira apa Pak kalau sebagai petani Pak Rohadi? Kalau sekarang itu memang dibutuhkan mangrove-nya ada. Kalau angin lautnya itu ndak masuk Ke padi. ke pertanian. Dari laut itu kan angin lautnya banyak, Ya, besar. benar. Ada yang menerima itu mangrove. Jadi ke tempat pertanian itu kecil ya, Aman. ada ya aman Maksudnya gitu nggak loh. bikin padi ambruk. Iya gitu. seperti itu. Iya. Jadi apakah sama Bang dengan Pak Rohadi dengan adanya Kalau kita juga sedikit kita menambahi, yaitu karena istilah mangrove itu kan termasuk untuk menahan erosi. Iya betul. Jadi nantinya kalau mangrove-nya itu di sini bagus, termasuk penjaganya juga lebih ketat, lebih nyaman, segala bidang apapun nanti pertaniannya juga meningkat. Oh gitu. Iya. Terus kita juga sudah saran kepada pertaniannya juga, kepada orang-orang yang ikut terjun di bidang pertanian. Ayo bersama ikut serta melestarikan lingkungannya. Jangan sampai lingkungan kita itu dirusak. Ayo semua harus dijaga dengan baik. Jangan sampai istilah nanti jangan sampai terjadi diulang kembali. Termasuk dari kelompok taninya itu sudah menerima legowo. Legowo kalau Sudah ada legowo. mangrove itu. Iya. Oh, Karenanya itu ada istilah di sini ditanami mangrove, terus ditanami api-api, itu semua sudah legowo. sudah legowo. Sudah legowo. Kehidupan Bapak Ibu ini kan dikeliling di hutan, Iya. di wilayah pesisir juga. Ini sebenarnya apa sih? Mungkin dari Pak Rohadi nih. Sebenarnya gimana sih Pak awal mula Bapak tertarik untuk ikut kelompok? Kan saya melihat juga Pak Rohadi selalu aktif dalam kelompok-kelompok. Dulu juga kalau nggak salah pernah ikut LMDH juga. Iya. Sebenarnya apa sih Pak yang menarik dari hal tersebut sehingga Bapak mau ikut dalam kelompok itu? Kalau saya sih memang senang ikut acara seperti itu. Jadi ada penanaman, saya ikut. Iya.
terus ada kelompok tani, kalau saya dikasih ikut saya mau gitu loh. Jadi saya jiwanya itu ndak apa jenis namanya, ndak kenceng lah kayaknya. Jadi kalau ada kegiatan apa, kalau saya dikasih tahu saya tetap Bakal ikut gitu ya. ikut ya. Ini sangat menarik ya. Jadi ada cerita dari zaman dulu kenapa tertarik. KTH itu kan sebenarnya juga bukan kelompok yang cuma berdiri toh, tapi ada tanggung jawab untuk melestarikan alamnya juga kan. Berarti kan di situ karena ada ketertarikan untuk bergabung, berarti ada ketertarikan untuk menjaga alam juga. Betul. Terus di daerah Karangbenda ini terkenal juga dengan gua-guanya. Nah, itu gimana sih, atau sebenarnya seperti apa sih cara pandang masyarakat melibatkan gua dan kelestarian alam? Kan ini kan guanya itu benar-benar masih berada di hutan yang rimbun, hutan yang konservasi lah, tidak boleh dirambah, tidak boleh ditebang gitu lah. Itu sebenarnya masyarakat seperti apa? Cara pandang masyarakat dalam menghargai peninggalan dan kelestarian alam sebenarnya. Kalau termasuk di sini di hutan wisata, ini kan termasuk dibagi dua. Sebelah barat itu di wilayah KSDA, terus sebelah utara itu dari Perhutani. Itu yang kebanyakan gua-gua itu di wilayah Perhutani. Oh gitu. Yang kebanyakan jumlah keseluruhan gua, ingat nggak salah, kita survei ada 42 gua. Tapi itu bukan dari satu posisi, itu ada dua. Dari sini ada gua yang didirikan dari Jepang, ada yang didirikan dari Belanda. Oh gitu. Kalau yang Jepang itu modelnya model cor buatannya, tapi kalau Belanda itu modelnya pakai bata merah. Batanya juga besar-besar. Seluruh gua kita kelola, dipakai isinya krosok. Seluruh dibabati, gua-gua itu dimasukin, terus langsung lumpur-lumpur itu dikeluarin. Makanya pengunjung itu di sini banyak sekali yang senang menikmati itu. Makanya roketnya naik. Itu karena sudah menjadi objek wisata, tidak ada penebangan. Ya LMDH, karena masyarakat ngertinya kan LMDH. Iya. Itu dikasih di makam Somalangu untuk mengelola di situ. Sesolah itu di situ tidak isi fungsinya kurang, itu dialihkan lagi ke Selpian. Oh ya. Kan di sini ada Selpian. Nah kita terus tidak mengikuti. Sejak itu kita tidak mengikuti. Sampai sekarang masyarakat cuma bisa memanfaatkan, jadi nggak boleh menebang Nggak boleh menebang pohon. Boleh nanam, tapi tidak boleh menebang. Nanamnya berarti nanam yang buah-buahan. Iya, nanam buah-buahan. Tapi menanam buah-buahan, tapi sekarang dikasih monyet. Gimana mau menikmati? Jadi kan monyet. iya, karena kan yang menikmati bukan masyarakat, yang menikmati monyetnya. Nah, sekarang Itu masyarakat yang- sudah menanam iya. capek-capek tapi nggak bisa menikmati. Jadi kalau termasuk di sini wisatanya berjalan bagus, termasuk gua-guanya itu dikembalikan sekali, difungsikan lagi, termasuk sini bagus sekali. Bagus banget. Iya, posisinya masalah wisata bagus sekali. Nah, Oke, jadi gini, dulu kan pernah jadi hutan wisata, Iya. tapi sekarang sepi lah. Itu sebenarnya itu karena apa? Karena mungkin dulu memang pengelolaannya udah harus dijadikan lindung semua, terus tidak ada yang berani masuk jadi wisata, atau sebenarnya saat ini tuh masih jadi wisata cuma nggak serame dulu. Nah, fasilitas kalau menurut masih saya, jadi kalau menurut wisata ya? saya, karena termasuk di sini itu perawatnya kurang. Jadi pengelolaannya itu kebersihannya tuh kurang. Jalannya itu rusak. Tarik di sini, di bawah ditarik, di atas ditarik. Tarik satu pintu aja lah. Nanti bagus banget. Nanti dibagi dua. Iya. Itu kan lebih enak, lebih nyaman. Itu yang Karena jadi ditarik permasalahan itu, semua. makanya bagi pengunjung itu sudah jalannya rusak. Tapi nariknya Itu. bisanya Nantinya termasuk di sini ditarik, di sana tarik. lokasinya ya. Itu yang jadi permasalahan gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan pelestarian alam ini mungkin dari ibu-ibu, kira-kira gua dan kelestarian alam itu seperti apa kaitannya?
Ya kalau menurut saya itu gua sama kelestarian alam satu, guanya itu kan ibaratnya apa ya, terjadi alami, Iya, tidak dibikin-bikin yang untuk sekelilingnya. Tapi kalau yang dibikin dari peninggalan Jepang dan Belanda itu kan istilahnya dulu itu untuk persembunyian atau pemukiman. Nah, sama yang untuk alamnya itu istilahnya ya membikin rimbun atau membikin lebih nyaman bertempat tinggal di situ tuh lebih aman atau nyaman gitu kalau menurut saya. Berarti ibaratnya adanya goa dan adanya alam itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan gitu ya. Iya. Karena emang goa juga Bahwa terbuat di alam. iya. Buat maksudnya secara alami, Iya. mungkin cara pelestariannya aja agar gimana biar gua itu tidak rusak, berarti alamnya juga tidak rusak gitu kan. Iya. Iya. Kalau tadi udah banyak cerita dengan bapak-bapak yang mungkin lebih tahu dulu tentang mangrove di Karangbenda, mungkin saya akan beralih ke ibu-ibu ini. Ada Bu Siti dan Bu Turisem. Ini bisa nih diceritakan ini awal mula ikut gabung di kelompok mangrove itu seperti apa? Kalau saya sih ya seneng ya, yang tadinya belum tahu terus sekarang jadi tahu seperti apa, juga kelihatannya kok memang kesini-sini juga emang ya tertarik dengan apa penghijauannya gitu loh, ya nyaman gitu loh, jadi ya seneng aja sih. Senang. Nah, kalau dari Bu Siti nih, Kalau saya jadi sangat tertarik dan sangat ingin mendalami yang namanya mangrove, bermacam-macam mangrove. Satu, karena mangrove yang saya tahu itu dulu hanya tahu namanya api-api atau brayo, yang buah yang sudah saya pernah makan. Tapi kok ternyata mangrove itu banyak sekali jenisnya. Dan saya sudah mencoba yang namanya mangrove dari bogem, dan sudah mencoba membuat minuman atau selai yang sisanya itu. kira-kira apa sih Bu yang paling berubah sejak bergabung di kelompok permangrovean ini sama sebelumnya? Sebelum tahu apa itu mangrove, apa itu cara pembibitannya, itu sebenarnya apa yang berubah? Kalau menurut saya yang berubah itu saya yang dulunya 0 kosong tidak tahu tentang mangrove, alhamdulillah sudah sedikit tahu tentang mangrove dan jenis-jenisnya dan manfaatnya. Kalau Ibu gimana Bu? Apa yang berubah Bu dari sebelum dan sesudah tahu permangrovean ini? Yang tadinya malas, terus ada kegiatan ini terus kayak semacam apa ya, kayak di rumah sendiri gitu loh. Maunya tuh tengok terus gitu. Iya. Karena di rumah bingung Iya, di rumah bingung mau ngapain. Nanti kalau kesini kan udah tengok, oh daunnya bagus, apa pertumbuhannya bagus, senang jadinya itu loh. Senang, gitu. Ya, jadi nggak kepengen pulang. Iya. Nah ini sebenarnya menarik ya Mbak Rasa dan Pak Rohadi. Ini ada ibu-ibu bergabung di kelompok ini. Nah sebenarnya kalau pandangan dari Mbak Rasa dan Pak Rohadi selaku laki-laki dan dulu mungkin udah pernah ada kelompok Kada Rimbun yang saya tahu itu anggotanya laki-laki semua, itu terus ada ibu-ibu ini yang ikut gabung di permangrovean ini. Perasaannya gimana dan perbedaan yang dirasakan itu apa? Ya memang beda. Jadi kalau sama ibu-ibu itu ya walaupun kalau laki-lakinya datang dulu, ibu-ibunya datang belakang itu pasti bawa sarapan, pasti itu. Iya. Ada yang Betul itu. Jadi menambah semangat gitu ya. Jadi memang karena ada suplemen. Oke, terus kalau di dalam kegiatan ini Pak, kalau ada di dalam kegiatan tuh ada ibu-ibunya itu kan biasanya gini, ada tuh laki-laki yang wah kalau ada perempuannya tuh ngerepotin. Nah ini kalau di permangrovean itu ada perempuannya itu seperti apa nih dalam kegiatan? Kalau saya termasuk lebih nyaman dan lebih baik, lebih cepat. Begitu. Iya, Karena ada karena didorong dari ibu-ibunya. Ibu-ibunya. Ibu-ibunya lebih semangat, lebih bagus, lebih giat, lebih tenaganya. Tenaganya gitu. Iya, dicurahkan. Kita senang sekali malah ini. Berarti semangat ibu-ibu di LP3K itu benar-benar Benar-benar. lebih mendominasi. Iya, benar itu. Bapak-bapak meskipun lebih banyak bapak-bapaknya ya. Berarti Pak Rohadi sama Mbak Rasa ini setuju kalau adanya peran perempuan, ibu-ibu ini tuh sebenarnya menambah dorongan dan dukungan Iya, betul. untuk kelompok gitu kan? Iya, Iya, betul. betul. Soalnya laki-laki sama perempuan di sini sama rata. Sama rata. Ibaratnya laki-laki
motong bambu ya perempuan harus motong bambu. Iya, Gitu, Bu. gitu. Iya, kan, Bu? emang kerjasama. Kerjasama. Iya. Kerjasama. Oke, baik. Berarti Bukan berarti ibu-ibu itu tidak mampu, mampu. mungkin hampir 1 tahun ya, Bu, ya. Momen 1 tahun ya. kita bersama LPD Saka mengurusi permangrovan ini, dari mulai pembuatan persemaian, terus pembibitan hingga penanaman dan bahkan akan penyulaman. Itu ada nggak sih momen yang paling berkesan dan diingat? Kalau bisa tuh mau kayak gitu terus gitu tuh, apa itu, Bu, kira-kira? Ya maunya saya ya lanjut terus, punya tekad semangat, ayo bareng-bareng kelompok biar kedepannya lebih bagus, jalan terus, semangat, ya seperti itulah. Dari ibaratnya pengalaman dari penanaman dan pembibitan, kalau sudah mendapatkan bibit yang bagus entah yang jelek, itu tahu pertumbuhannya itu lebih cepat yang mana, dan yang tidak bagus itu pun sudah cepat kita ketahui, oh ini tidak bagus untuk dibibitkan lebih lanjut. Jadi pengalamannya ya banyak sekali di sini. Kesannya juga bareng-bareng sama kelompok. Iya, Iya betul. Dari pagi sampai pagi sampai sore bikin persemaian. Iya. sampai Kadang-kadang pelatihan. sampai lali Bali, Nah, itu nyaman di sini, katanya ini juga mau dikasih kasur. Gitu. sampai lali Bali. Nah ini kan selama ibaratnya udah lama lah Mbak Kesat Pak Rohadi membangun mangrove di Karangbenda, pasti kan ada tantangannya nih. Tantangannya itu apa sih Pak Rohadi? Tantangannya itu apa Pak? Memang tantangannya itu berat. Ya kayak apa itu Pak? Dulu itu masyarakat kan belum tahu mangrove. Lah kalau ditanami mangrove itu ditanyain itu mau buat apa, Iya. kan gitu. Ini untuk ditanamin mangrove, nantinya kan mangrove-nya besar, Iya. tumbuh besar, itu nanti bawahnya kan ada kepiting, ada ikan, ada itu. Dia di situ bilangnya, waduh, lah nanti ini mah kan mau buat bikin apa itu lahan pertanian. Ya saya sih tidak tahu, yang penting saya dari atas mintanya suruh ditanam itu, saya bilang gitu. Kalau mau untuk buat lahan pertanian ya bilang saja sama yang di atas, kan saya seperti itu. Ya tantangannya memang berat. Biasa. Iya. Lebih karena Seperti itu. gesekan Masyarakat banyak yang kepala juga belum banyak tahu, pemikiran. iya, Ya, belum tahu apa artinya mangrove itu. itu tadi pro dan kontranya. pro dan kontranya. Kalau sekarang juga seperti itu Bu. Ada sedikit masih Ya ada. memang masih ada ganjel-ganjel. Cuman kan kalau ada orang ngomong kan nggak saya tanggapin. Kalau Mbak Siti masih mau bisa ngomong. Ya, tapi saya kalau masih tetap harus saya terangkan. Masalahnya saya pun karena bisa menjelaskan dan Cuma menerangkan, jawab bukan sok sedikit. tahu atau bukan. Cuman kan kemarin kita ada pelatihan di Sodong sama di Ayah. Itu kan fungsi mangrove dan manfaat mangrove itu bukan untuk merusak laut, tapi kan kita untuk memageri atau apa yang di ekosistem yang sudah di pekarangan apa itu sawah atau apa yang sudah dijadikan pertanian itu. Nah jadinya kan bukan untuk apa kita itu menggeser air laut untuk ke air sungai atau air payo pergi ke laut, itu tidak, tapi kan ada yang masih menyangkal ke situ. Jadinya ya karena saya tahunya di situ ya saya jawab ke situ, entah dia paham atau tidak, tapi saya sudah berusaha ya setahu saya. Ya seakan-akan memojokkan kita itu menanam mangrove di sini tuh seakan-akan ingin merusak atau menutup dari orang nelayan itu loh, yang jadinya saya menjawab itu. Padahal di situ waktu seremonial penanaman mangrove, nah, kita itu kan ada kehadiran dari Bapak Camat dan bapak-bapak yang terpenting di sini itu kan, nah, untuk menyaksikan, bukan untuk merusak air yang di sungai sini untuk menjadi campur ke air laut. Jadi memang sebenarnya tantangan itu ya karena mungkin berkaitan dengan pertahanan hidup masing-masing orang gitu. Iya. yang orang belum paham. Yang belum paham. Ya enggak semua, cuma berapa gelintir. Berapa gelintir. Nah, Ya memang beberapa gelintir, tapi di situ beberapa gelintir, satu gelintir itu seakan-akan berkuasa kalau berbicara itu, dan yang orangnya itu menceritakannya itu ketepatnya pada orang-orang yang sangat membutuhkan sungai ini. Jadinya kadang
bisa terhasut atau bisa salah paham. Nah, jadinya ya Ya, entah jadi ya itu saya yang ditakutkan di situ. Kita itu sudah berusaha dan kita itu di sini penanamannya bukan gratis. Kita itu di sini dibiayai dan ya ibaratnya dibimbing untuk menanam dan merawat, itu saja. Emang itu sih sebenarnya tantangan di mana saja gitu, Mbak. Kalau misal mau ada penanaman pasti ada pro kontranya. Ya, apalagi ini ibaratnya sama-sama menikmati alam yang masih ada gitu ya. Kan tadi udah diceritakan perjuangan, tantangan. Sebenarnya apa sih harapan dari Bapak Ibu ini? Masing-masing bisa mengungkapkan coba apa sih harapan kedepannya terkait mangrove ke depan ataupun kelestarian alam ke depannya itu seperti apa? Monggo dari Mbak Resa dulu. Kalau termasuk kita yang akan datang itu supaya dilestarikan alamnya. Alam. Karena kalau alamnya itu nantinya dilestarikan, dari masyarakat itu juga bisa menikmati. Yang keduanya termasuk segi bidang istilah pola tanamnya, itu dari keamanannya, dari kenyamanannya, itu harus semua anggota itu jangan sampai putus asa, dan jangan sampai istilah saling salah menyalahkan satu persatunya. Semua harus bulat. Karena kalau nggak bulat itu nantinya menanggulangi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita susah nantinya. Makanya kita sangat sekali dengan anggota kita semua, ya walaupun yang muda, yang tidak muda seperti saya itu, termasuk dari ibu-ibunya, termasuk dari adik-adik saya, itu harus bulat semua. Satu kesatuan. Satu kesatuannya itu harus bulat. Jangan sampai istilahnya ada satu persatu yang menyeleweng dari permasalahan itu. Nantinya kalau satunya itu ada yang menyimpang dari itu, nantinya bisa mempengaruhi dari yang banyak. Benar. Ya, Itu permasalahan itu. Terus permasalahan bidang keamanannya memang kalau di sini karena katakan itu di hutan, kita selama 1 hari menjaga, kita tengok pulang sini datang. Ya. Mungkin kan susahnya begitu. Ya. Karena di sini itu termasuk dari masyarakatnya itu belum bisa mencapai 90% itu menyatu menjadi satu, belum. Masih ada yang ditanyakan, masih perlu itu pembinaan dan pembimbingan. Oh, gitu. Itu masalahnya gitu. Ya contoh lah di sini kita belak-belakannya, makanya di sini ada kesalahan kita. Ya kemarin ditengok pagi-paginya ada yang hilang. Itu yang tadi permasalahan. Makanya kalau termasuk dari anggota kita semua termasuk sudah bulat menjadi satu, mungkin nanti sudah kuat dan sudah kokoh. Itu yang kita harapkan. Kalau dari Bu Siti, harapan kedepannya gimana, Bu? Kalau menurut saya harapan yang kedepannya itu satu ya semakin menambah apa ini kelestarian alamnya, itu semakin menambah daya tarik untuk yang menjadi harapan desa untuk jadi wisata yang lebih maju atau dan lebih berkembang. Jadinya banyak yang memperkenalkan antara pohon mangrove dan alam yang di sekitar Gunung Selok, itu saya biar Tetap menjaga konservasinya, Iya. meskipun ada Iya. rumor mau dijadiin wisata. iya. Kalau dari Pak Rohaji gimana, Pak? Harapan kedepannya itu seperti apa, Pak? Harapan kedepannya ya harus jaga dan dilestarikan. Tetap lestari sampai Iya, terusnya gitu. Kalau Bu Turism nih, apa Bu harapannya, Bu? Harapannya ya emang ya harus dilestarikan, harus sampai apa yang mau kita diinginkan gitu ya harus dicapai ya. Kedepannya lebih maju lagi, terus masyarakatnya juga ikut menikmati. Baik, itu tadi sedikit cerita inspirasi dari tokoh-tokoh pelestari alam di Desa Karangbeda, mulai dari Mbah Resa yang dituakan di sini karena pengalamannya yang jauh lebih
dahulu terkait hutan maupun pesisir pantai dengan penanaman mangrove. Juga ada Pak Rohadi dan ibu-ibu yang bergabung langsung terjun sebagai Srikandinya pelestari alam kalau kata Mbah Hesa. Jadi di sini menariknya penting juga menyatukan antara komponen-komponen yang ada di lingkungan sekitar untuk terus memajukan pelestarian alam. Mungkin itu saja episode kali ini bersama para tokoh inspirasi pelestari alam di Karangbenda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.